Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sabi azmail amma ba'du. Rabbi sadri wa fili amri wahdul uqdatan min lisani yaqul qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan di lidahku supaya mereka mengerti apa perkataanku. Perkenalkan, nama saya Makfirah Husain, biasa dipanggil Aisyah Husain. Saya dari jurusan Hukum Pidana Islam, semester 3, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan susunan peradilan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu susunan peradilan yang terbagi dari 3: laporan, pengaduan, dan tertangkap tangan. Jika seseorang ingin melaporkan atau mengadu atau tertangkap tangan, saya mengambil contoh laporan. Laporan yaitu memasuki tahap pertama. Jika seseorang ingin melaporkan, maka melalui tahap pertama yaitu penyelidikan. Apa itu penyelidikan? Penyelidikan adalah serangkaian tindak penyelidik untuk mencari, menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya menemukan tindakan penyelidik dilakukan. Disebutkan dalam pasal 102 KUHP yang mengetahui menerima laporan atau pengaduan tentang suatu peristiwa tindak pidana, maka segera wajib tindakan penyelidik diperlakukan. Kemudian kita masuk ke tahap penyelidik. Apa itu penyelidik? Penyelidik adalah serangkaian penegak hukum untuk mencari, menemukan, mengumpulkan alat bukti serta mencari tahu siapa pelakunya. Kemudian disebutkan dalam pasal 5 ayat 1 huruf B, atas perintah penyidik tindakan berupa penangkapan, dilarang meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan pemotretan, membawa dana dan membawakan seseorang ke hadapan penyelidik. Kemudian kita masuk ke tahap penuntutan, yaitu penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang yang diatur dalam dasar menurut KUHP. Disebutkan juga dalam pasal 138 ayat 1 KUHP, setelah menerima hasil penyelidikan dari penyelidik, segera meneliti selama 7 hari dan diberitahukan kepada penyidik apakah hasilnya sudah bisa diterima atau belum. Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu pemeriksaan sidang di pengadilan. Disebutkan dalam pasal 145 ayat 1 KUHP, untuk diberitahukan untuk datang ke sidang pengadilan yang dilakukan secara sah, disampaikan melalui surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggal. Apabila tidak diketahui, maka diantar ke kediaman terakhirnya. Baiklah, kita akan masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu eksepsi. Eksepsi atau keberatan adalah merupakan hak
terdakwa untuk menjawab surat dakwaan yang diatur dalam dasar hukum KUHP. Disebutkan juga dalam pasal 156 ayat 1, dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berhak mengadili perkara atau terdakwa tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan pendapatnya, maka hakim akan mengambil keputusan selanjutnya. Kemudian kita masuk kepada tahapan berikutnya, yaitu putusan sela. Apa itu putusan sela? Putusan sela adalah terjadi pada saat diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Disebutkan pula dalam pasal 1/32, terpidana adalah seorang yang dipidana yang berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Kemudian kita masuk kepada alat bukti. Apa itu alat bukti? Alat bukti disebutkan dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Ayat 1 KUHP, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa, keterangan surat, dan petunjuk. Baiklah, kemudian kita masuk kepada tahap berikutnya, yaitu tuntutan jaksa. Apa itu tuntutan jaksa? Tuntutan jaksa adalah tuntutan jaksa adalah pemeriksaan perkara yang dibuat berdasarkan proses pembuktian di persidangan dalam menyusun dengan baik. Maka jaksa tidak akan lepas dari surat pertama yang sudah dibacakan di hari pertama. Disebutkan dalam pasal 182 ayat 1 huruf A, setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, maka penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Kita masuk kepada pembelaan atau pledoi. Pledoi adalah atau pembelaan merupakan putusan hakim yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan pidana, atau setidaknya tuntutan pidana seringan-ringannya. Disebutkan dalam pasal 182 ayat 1 huruf A KUHP, tuntutan pembelaan dan jawaban atas dari pembelaan dilakukan secara tertulis. Setelah itu segera diserahkan kepada ketua hakim di sidang yang berkepentingan. Kemudian replik. Kita masuk kepada replik. Replik adalah jawaban atas pembelaan dari terdakwa atau biasanya disebut kontrapli yang diajukan oleh penuntut umum. Disebutkan juga dalam pasal 182 ayat 1 huruf B dan C. Selanjutnya terdakwa atau penasihat hukum mengajukan pembelaan dapat dijawab oleh penuntut dengan ketentuan bahwa terdakwa dan penasihat hukum selalu mendapatkan giliran terakhir. Kemudian kita masuk kepada duplik. Duplik adalah jawaban tergugat terhadap suatu replik yang diajukan oleh penggugat, sama halnya dengan replik. Duplik ini juga bisa diajukan baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk lisan. Disebutkan juga dalam pasal 182 ayat 1 huruf B dan C yang tadi saya sebutkan. Kemudian kita masuk kepada
putusan majelis hakim. Putusan majelis hakim itu ada 3. Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa, putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukuman, putusan mengandung penghukuman terdakwa. Kemudian kita masuk ke tahap terakhir, yaitu upaya hukum terhadap putusan pengadilan negeri. Dibagi juga menjadi 3, hukum biasa, upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa, dan upaya hukum biasa. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.